Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak menceritakan tentang bagaimana proses penciptaan manusia, baik proses penciptaan Adam maupun penciptaan keturunannya. Dan Allah membedakan antara proses penciptaan Adam dengan penciptaan keturunannya. Yang kita kenal bahwa manusia tercipta dari tanah, itu adalah proses penciptaan Adam, sementara keturunannya tercipta dari mani. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat As-Sajdah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Allah berfirman di surat As-Sajdah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah zat yang menciptakan dengan sempurna apapun yang dia ciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah memulai penciptaan manusia min tinin, dari tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunannya dari sulalah min ma'in mahin, dari air yang hina. Disebut oleh Allah dengan sulalah. Dan yang dimaksud dengan sulalah min ma'in mahin, air yang hina di sini adalah nutfah, air mani. Kenapa disebut sulalah? Al-Baghawi menyebutkan summiyat sulalatan li'annaha tusallu minal insan. Dinamakan sulalah karena dia diambil atau diturunkan dari manusia. Li'annaha tusallu minal insan, karena dia diturunkan, diambil dari manusia. Dan kenapa disebut sebagai ma'in mahin, air yang mahin? Mahin bimakna dhaif. Mahin artinya lemah. Dan air mani, air yang sangat lemah, air yang sangat encer. Seperti yang kita kenal, encer dalam arti dia masih ada unsur kekentalan, dan itu merupakan nutfah ar-rajul, air mani yang keluar dari lelaki. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Hajj, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi. Wahai manusia, kalau kalian masih meragukan akan adanya hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab. Ingatlah, sesungguhnya kami ciptakan kalian min turabin, dari tanah. Thumma min nutfah, kemudian dari nutfah. Thumma min alaqah, kemudian dari alaqah. Kemudian Allah sebutkan beberapa tahapan berikutnya. Kata Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat ini, khalaqnakum min turab, kami ciptakan kalian dari tanah, yakni abakum, maksudnya adalah bapak kalian, yaitu Adam alaihissalam, alladzi huwa aslun nasli, yang beliau merupakan puncak dari seluruh keturunan. Beliau merupakan asal dari seluruh keturunan manusia. Kemudian summa min nutfah, kemudian dari nutfah, yakni zurriyata. Kata Al-Baghawi, maksudnya adalah keturunannya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dari nutfah. Kenapa air mani disebut nutfah? Nutfah secara makna bahasa artinya sedikit, bentuk jamaknya nitaf. Sehingga mani disebut nutfah karena yang keluar itu sedikit. Baik, dari sinilah kita bisa melihat bahwa penciptaan manusia Adam alaihissalam dan keturunannya itu berbeda. Sehingga yang kita kenal bahwa manusia tercipta dari tanah itu adalah Nabi Adam alaihissalam, sementara keturunannya tercipta dari air mani, dari air yang disebut oleh Allah sebagai ma'in mahin, air yang hina, dan disebut oleh Allah sebagai nutfah. Mengenai penciptaan manusia, ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang proses atau asal usul dari penciptaan keturunan Adam. Sebagian ayat menyebut dengan sebutan nutfah. Sebagian ayat menyebut dengan sebutan mani. Dan di ayat yang lain Allah menyebut dengan sulalah min ma'in mahin. Contoh ayat yang menyebutkan nutfah, di antaranya firman Allah di surat An-Najm, wa annahu khalaqaz zawjaini adz-dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Dan Allah menciptakan dua pasang, laki dan perempuan, min nutfatin, dari nutfah, idza tumna, ketika dipancarkan. Kemudian Allah juga berfirman di surat Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari nutfah yang amsyaj. Yang dimaksud dengan amsyaj, kata Ibnu Qutaibah seorang ahli bahasa, Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri mengatakan amsyajin bimakna akhlat. Amsyaj maksudnya adalah tercampur. Sehingga nutfah itu tercampur dalam rahim sang ibu. Kemudian Allah juga menyebut dengan sebutan mani.
Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Qiyamah, alam yakun nutfatan mim maniyyin yumna. Bukankah manusia itu dulu pernah menjadi nutfah min maniyyin yumna, berupa mani yang yumna bermakna dipancarkan. Mani yang dipancarkan karena keluarnya itu dipancarkan. Dan Allah juga sebut manusia atau asal manusia min ma'in dafiq. Khuliqal insanu min ma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari al-ma' al-dafiq. Ad-dafiq artinya yang punya pancaran. Air mani yang punya pancaran. Sehingga saat air mani itu keluar, dia memancar. Dan di ayat yang lain Allah berfirman bahwa manusia tercipta min sulalatin mim ma'in mahin, dari sulalah ma'in mahin. Sulalah artinya alladzi tusallu minal insan, yang diambil atau ditarik dari manusia, dan disebut ma'in mahin maksudnya adalah raqiq, dhaif, air yang lemah, air yang encer, yaitu mani. Selanjutnya kita akan melihat proses penciptaan Adam alaihissalatu wassalam. Allah menyebutkan beberapa ayat yang menceritakan tentang proses penciptaan Adam. Ada yang menyebut min turab, dari turab. Turab artinya tanah. Dan ada yang menyebut min tin. Tin artinya tanah liat yang basah. Dan di ayat yang lain Allah menyebut min tinin lazib, tanah liat yang lengket. Di ayat yang lain Allah menyebut salsal. Salsal itu seperti lempengan tanah liat yang sudah kering. Kenapa disebut salsal? Karena dia bisa mengeluarkan salsalah, suara ketika diketuk. Anda misalnya punya tembikar, ketika diketuk dia akan mengeluarkan bunyi, suara. Itu namanya salsalah. Sehingga disebut dengan salsal. Di ayat yang lain Allah menyebut min hama'im masnun, dari al-hama' al-masnun. Seperti apa al-hama' al-masnun? Al-hama' artinya adalah at-tin al-aswad, tanah liat yang berwarna hitam. Al-masnun bimakna al-mutaghayyir, yang sudah berubah. Kemudian juga di ayat yang lain Allah menyebut kal-fakhar. Khalaqal insana min salsalin kal-fakhar. Allah ciptakan manusia yaitu Adam dari salsal kal-fakhar. Al-fakhar adalah tembikar yang sudah dibakar, sehingga dia makin keras sebagaimana layaknya tembikar yang kita kenal. Baik, dan para ulama mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam dalam proses penciptaannya disebut oleh Allah dengan istilah yang beragam. Itu maksudnya adalah dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Sehingga ada tahapan berupa turab, kemudian tahapan berikutnya menjadi tin, tahapan berikutnya menjadi salsal, yang itu ada yang bentuknya hama'um masnun, dan ada yang kal-fakhar. Baik, seperti apa keterangannya? Kita akan lihat di sini. Pertama, Nabi Adam alaihissalatu wassalam ditegaskan oleh Allah tercipta dari turab. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin. Sesungguhnya permisalan tentang Nabi Isa di sisi Allah itu sebagaimana Adam. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan Adam dari turab. Di sini Allah menegaskan khalaqahu min turabin, Allah ciptakan Adam dari turab. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman kun, maka jadilah Adam. Dan di ayat yang lain Allah juga berfirman, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, kalau kalian masih meragukan tentang adanya hari kebangkitan, ingatlah sesungguhnya kami ciptakan kalian min turabin, dari turab. Dan turab di sini artinya adalah tanah. Tanah seperti yang kita kenal. Turab. Dan ini turab mengandung debu. Ketika dia masih dalam kondisi aslinya, kemudian tidak terkena air sama sekali, di situ ada unsur debunya. Kemudian para ulama mengatakan, lalu turab ini dicampuri dengan air. Fasara tinan, kemudian menjadi tin. Maka di ayat yang lain Allah menyebut manusia tercipta dari tin. Seperti firman Allah di surat As-Sajdah, alladzi ahsana kulla syai'in wa bada'a khalqal insani min tin. Allah lah zat yang seluruh penciptaannya itu sempurna. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan Allah mulai penciptaan manusia dari tin. Tin artinya adalah tanah yang tercampur dengan air. Sehingga bisa kita terjemahkan tanah liat. Anda lihat tanah ketika kena hujan,
maka dia akan menjadi seperti tanah liat. Sehingga di ayat yang lain Allah menyebut tinin lazib. Seperti firman Allah di surat As-Saffat, Allah mengatakan, "Inna khalaqnahum min tinin lazib." Sesungguhnya kami ciptakan mereka, yaitu manusia, min tinin lazib, dari tin yang lazib. Lazib artinya lasik, artinya yang lengket. Tercipta dari tanah yang lengket. Dan kata At-Tabari rahimahullah, min tinin lazib bimakna min tinin lasik. Dari tanah yang lengket disebut demikian karena turab makhlutun bima'in. Karena tanah itu kecampuran dengan air. Kemudian setelah dia jadi seperti tanah liat, ketika dibiarkan maka akan berubah aromanya. Mengering-mengering dan berubah aromanya. Maka jadilah hamaun masnun. Jadilah hamaun masnun. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ masnun. Sungguh kami telah ciptakan manusia min salsal. Salsal artinya adalah tanah yang kering. Min hama'im masnun, dari hama yang dia sudah hilang airnya, kemudian dia semakin kering. Kata Al-Baghawi, salsal artinya at-tin al-yabis, tanah yang kering. Alladzi idza naqarathu, kalau kemudian dia diketuk dengan menggunakan jari, sami'ta lahu salsalah, akan terdengar suara salsalah. Sehingga ketika diketuk keluar suara, maka disebut dengan salsal. Min hama'in masnun, dari hama yaitu tanah liat yang hitam. Masnun yang sudah berubah. Maksudnya adalah berubah aromanya. Sehingga ketika tanah liat itu dibiarkan kering, nanti lama-lama akan keluar aroma yang khas. Berubah aromanya dari yang awal dengan ketika sudah kering. Disebut oleh Allah dengan hama'in masnun. Hama karena dia berwarna hitam, tanah liat itu, dan masnun karena dia sudah berubah. Kemudian ketika dia dibiarkan makin keras, seperti layaknya ketika tembikar itu sudah dimasak, sudah dibakar. Yang disebut dengan al-fakhar. Sebagaimana firman Allah di surat Ar-Rahman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari salsal kal fakhar. Yang dimaksud dengan salsal tadi, ya, tanah liat yang dibiarkan kemudian mengering namanya salsal. Kal fakhar seperti tembikar. Kata Abu Ubaidah, dan beliau termasuk salah satu di antara ahli bahasa, fahuwa min yabisihi kal fakhar, bahwa tanah liat ini saking keringnya maka dia seperti al-fakhar. Dan kata beliau al-fakhar adalah ma tubiha binnar. Al-fakhar adalah tanah liat yang sudah dimasak, yang dibakar sehingga menjadi semakin atos, semakin keras karena unsur airnya sudah hilang. Maka disebut oleh Allah kal-fakhar karena saking keringnya. Sehingga awalnya seperti salsal, kemudian saking keringnya jadi al-fakhar. Demikianlah tahapan-tahapan penciptaan mengenai Nabi Adam alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Semoga semakin menambah iman kita kepada kebenaran berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikuti Haji bersama ANB. Hubungi